belajar di sini dalam pelajaran pendidikan agama Buddha untuk kelas 4 SD ya. Terima kasih sudah hari ini sudah datang ke sekolah. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Sehat? Sehat. Sehat ya. Pada masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Pakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menghindari bepergian ke tempat yang ramai. Nah, baik. Ibu juga akan memakai masker nanti. Tetapi sebelumnya Ibu tidak pakai masker karena suaranya supaya lebih lantang. Nah, Ibu akan presentasi dulu ya. Baik, Seliana Hadir. angkat tangan, Nak. Ya. Clarissa Hadir. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Kasih dimulai. Nafas masuk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Ya, gimana? Sudah tenang? Lebih tenang? Sudah, ya. Itulah manfaatnya kita membaca parita dan bermeditasi. Nah, sekarang yuk berdiri semuanya. Pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, kita belajar hari ini adalah yang pertama adalah siswa, kalian siswa nak ya. Siswa dapat menjelaskan tentang baik hati dan lemah lembut. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan tentang baik hati dan lemah lembut. Yang kedua, kalian bisa nantinya mencontohkan tentang baik hati dan lemah lembut. Apakah kalian itu tahu sikap baik hati? Tahu. Tahu sayang apa? Sikap baik hati itu seperti apa? Membicarakan lemah lembut. Membicarakan lemah lembut, terus Baik hati. baik hati, terus siapa lagi yang tahu apa itu baik hati? Tidak sombong. Tidak sombong. Terus sekarang kita akan menonton video, perhatikan ya, dicermati. Kalian nanti akan tahu seperti apa itu sikap yang baik hati dan lemah lembut. Itu. Dan dengan sigap mengangkat dahan tangan yang menindih si harimau dengan belalainya yang kuat. Terima kasih, gajah. Jika kau tidak segera datang menolongku, mungkin lewat belum tentu bisa mengangkat batang pohon yang besar itu. Sekali lagi, aku benar-benar berterima kasih kepadamu, gajah, kata harimau. Binatang-binatang di dalam hutan. Aku Kancil bersumpah tidak akan menipu lagi untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri. Kecuali ketika Kancil mengucapkan kata kecuali, si Kancil sengaja mengecilkan suaranya hampir tak terdengar. Tak disangka, gajah tiba-tiba muncul kembali di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan Kancil sendiri. Gajah pun penasaran ingin mendengar ucapan Kancil yang terakhir. Kecuali apa, Kancil? Tanya gajah. Kancil pun terkejut mendengar suara si gajah. Ternyata kau kembali lagi, gajah. Tolong selamatkan aku, kata si Kancil. Ya, baik. Tadi kalian sudah mengamati video tentang si gajah dan si kancil. Apa yang terjadi pada waktu itu? Tentang apa tadi kalau gajah? Tentang apa? Menolong lemah lembut ya, pintar. Kalau si kancil tadi? Penipu, suka membenci ya. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat ya, mana yang baik dan mana yang jahat. Selanjutnya adalah
sekarang Ibu bagi kelompok ya. Kelompok Sally dengan kelompoknya si Clarissa. Ya. Kemudian kelompoknya Malvin sama kelompoknya Kelvin. Kemudian Ibu akan membagi. Ya. Buka ya. Baik. Nah itu. Buka halaman yang 99. Perhatikan, amati. Kemudian cari pertanyaan, kemudian cari jawabannya. Ya. Cari jawaban bisa kalian cari di buku, bisa cari kalian di internet nih. Ya. Kok bisa cari di Google? Ini Google-nya nih, lihat Google-nya ini. Ya, ini dijawab. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, ayo. Isi sama-sama kan? Isi sama-sama. Ya. Berdiskusi itu adalah bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Ya? Apa itu, Bella? Boleh. Ayo. Ayo. Mana pensil kalian? Oh iya. Ini. Yuk. Ini adalah berbicara lemah lembut. Tidak berkata kasar. Bisa dicari tadi? Tadi kan sudah membaca. Dibaca dulu bukunya. Dibaca dulu bukunya, kemudian bisa juga cari di internet. Malvin bisa cari di buku, si Kelvin bisa cari di internet. Ayo. Lemah lembut, baik itu baik hati dan tidak baik itu baik hati. Sifat apa yang dimiliki oleh sang gajah yang baik hati dari kisah Jataka 72. Lemah lembut dan baik hati. Lemah lembut dan Jataka. Sudah semua kelompok A sudah? Kelompok B? Kelompok B sudah? Sudah. Sekarang pilih salah satu teman kalian untuk presentasi ke depan. Nah, ayo maju ke depan. Siapa kelompok A? Siapa yang akan diamanatkan untuk menyajikan hasil diskusinya? Siapa? Sally, Clarissa, Sally. Sally, yuk maju, Sally. Ya, Sally. Yang kelompok B siapa? Malvin, ya Malvin. Ya, baik. Satu, baik hati adalah berbicara lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain. 2. Lemah lembut adalah tidak berbicara kasar dan memberikan cinta kasih kepada orang lain. 3. Tidak berbicara kasar dan jahat. 5. Menolong orang lain dan makhluk lain. 6. Memiliki banyak teman dan baik hati dan mendapatkan karma baik. Pelajaran tentang lemah lembut dan baik hati dengan berbuat baik. Kesimpulannya apa? Apa baca coba? Dengarkan kesimpulannya apa? Belajar tentang lemah lembut dan baik hati dengan berbuat baik. Ya, jadi beri tepuk tangan dulu untuk kelompok A tadi. Ya, jadi menurut kelompok A, dengarkan Ibu, menurut kelompok A, kesimpulannya adalah baik hati dan lemah lembut itu adalah melakukan perbuatan yang baik. Nah, menurut mereka seperti itu. Bagaimana dengan kelompok B? Ya, silakan duduk sayang. Ayo.
Malvin, ayo. Ayo. Ingat tadi diskusi ini Ibu nilai ya. Diskusi ini Ibu nilai bagaimana kalian bisa berdiskusi dengan baik dengan temannya. Kemudian bagaimana kalian mampu untuk berani maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi ingat Ibu nilai, semuanya Ibu nilai ya. Ya. Iya. Apa itu lemah lembut? Tidak boleh berbicara kasar. Berikan contoh lemah lembut dan baik hati. Tidak kasar kepada orang. Sebutkan sifat Akas memiliki sifat yang baik hati dan lemah lembut. Didekati banyak teman, tidak dibenci teman. Kesimpulan, sikap baik hati yaitu saling menolong. Ya, kesimpulannya adalah saling menolong. Menurut kelompok B, baik hati dan lemah lembut itu adalah suka menolong. Ya, beri tepuk tangan untuk Alvin. Ya, terima kasih Alvin. Silakan duduk. Ya, baik. Dari dua kesimpulan tadi, kelompok A menyebutkan bahwa baik hati dan lemah lembut adalah berbuat baik atau berbuat kebajikan. Yang dimaksud dengan baik hati dan lemah lembut itu adalah berbuat baik. Kalau kelompok B kesimpulannya adalah baik hati dan lemah lembut itu adalah apa? Saling menolong. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang baik hati dan suka menolong. Baik hati dan lemah lembut. Terima kasih kepada kelompok A dan kelompok B sudah mencermati video, sudah berdiskusi dengan baik dan menyimpulkan dengan hasil yang baik. Nah, baik hati dan lemah lembut itu adalah perbuatan baik, benar yang dikatakan oleh kelompok A tadi ya. Perbuatan baik. Tadi sudah paham kan? Sudah. Di sini Ibu akan membuat dua tabel. Kemudian ini adalah kelompok B dan ini kelompok A, ya. Kalian ambil kertas-kertas di sini, ya. Misalnya ini, tentang baik hati dan lemah lembut kalian tancapkan di sini. Golongannya apa sih? Nah ini, ya. Ya paham? Paham? Siapa kelompok yang paling cepat, yang paling banyak menempelkan di situ? Kemudian baik dan benar, maksudnya adalah benar tempelnya di sini, ya. Jadi kalau ini ditempel di sini, kalian salah. Paham? Paham. Sekarang maju di sini. Maju di sini sayang. Ya, maju di sini. Ya. Kelvin saya mundur sini. Aturannya adalah ketika kalian nempel, si Malvin misalnya Alvin nempel sudah, kembali giliran yang kedua. Tidak boleh Malvin masih di sini, Kelvin sudah masuk. Sudah nempel. Paham? Baik. Ibu ini akan acak, ya. Acak. Baik. Nanti kalau kalian siapa yang menang, kalian akan mendapat hadiah. Baik. Oke. Duduk. Coba nak, tunggu. Berdiri. Ibu hitung ya. Ibu hitung. 1, 2, 3. Ayo. Satu Parisa belum Parisa. Ayo. Cepat Kelvin. Ayo.
Menunggu antrian dengan penuh sabar. Termasuk sikap baik hati dan lemah lembut? Betul. Betul. Oke, sekarang yang bagian sini. Merendahkan orang lain dan sombong itu merupakan sikap kasar dan penuh kebencian? Betul. Betul. Ya, jadi kelompok B mempunyai 1, 2, 3, 4. Ya, baik. Sekarang kelompok A. Sikap baik hati dan lemah lembut membantu mama membersihkan tempat tidur, betul? Betul. Nah, kemudian yang kedua, membantu teman yang mengalami kesusahan merupakan sikap, betul? Betul. Selanjutnya yang ketiga, menarungkan ikan cupang termasuk sikap baik hati dan lemah lembut? Ayo, ngekok ini ya. Oke. Menarungkan ikan cupang, tahu kan ikan cupang? Tahu. Menarungkan, nak. Nah, itu termasuk sikap kasar dan penuh kebencian. Nah, yang selanjutnya, membantu orang tua menjaga toko termasuk sikap baik hati, betul? Betul. Nah, selanjutnya, bangun siang langsung makan. Ayo, termasuk sikap apa? Sikap di sini apa di sini? Di sini. Iya, sikap di sini seharusnya. Betul. Ya, selanjutnya, yang ini memberi makan kucing yang sedang kelaparan termasuk? Betul. Betul. Oke. Nah, baik. Sekarang menjahili teman dan mengoloknya. Betul? Betul. Marah dan mengamuk. Betul. Oke. Sekarang yang di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di situ 1, 2, 3, 4. Tetapi yang di sini salah dua ya. Jadi pemenangnya tetap adalah kelompok B. Baik, tidak apa-apa. Kelompok B, Ibu kasih hadiah. Oke, kelompok H. Oke. Oke. Ya, oke. Nah, ini bisa kalian tempel di buku kalian ya. Nah, oke. Nah, untuk kelompok ini Ibu kasih hadiah juga. Ya. Tapi hadiahnya bukan 2. Tapi 1. Ya? Oke. Kalian bisa bagi ya. Oke? Ya, bilang apa? Terima kasih. Silakan duduk. Nah, baik. Senang enggak belajar hari ini? Senang. Nah, sekarang baik, kembali kita dalam pembelajaran hari ini. Kalian sudah berdiskusi, sudah mengamati video, kemudian kalian sudah mempresentasikan, sudah membedakan mana sikap baik hati, lemah lembut, dan sikap kasar dan penuh kebencian. Perhatikan Ibu, Malvin. Nah, sekarang apa sih manfaatnya mempelajari baik hati dan lemah lembut? Apa manfaatnya? Manfaatnya siapa yang tahu? Manfaat mempelajari pelajaran baik hati dan lemah lembut. Apa manfaatnya untuk kita? Kalau kita baik hati dan lemah lembut, kita akan disayangi, kita akan dicintai oleh orang lain. Itu tadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi, ada yang tanya? Tidak ada yang tanya. Nah, kalau tidak ada yang tanya, kerjakan soal ini. Ibu kasih waktu 10 menit. Senang. Lemah lembut. Angkat kertasnya. Tukar pertama.
belajar lemah lembut dan baik hati. Apa jawabannya? C. Apa itu? Sikap dan tindak laku yang membuat orang lain senang. Benarnya 1, 2, 3. ini saudara 1, 2, 3 ya. 3 60. itu Ini salah 3. sama 60. 1, 2. Dua yang betul. 2. 40. Jadi ini salah dua. Baik, ya. Nah, Ibu. Ya, Ibu anu ya. Sally, siapa yang meriksa Sally? Sally dapat berapa, Sally? Tuh, Sally dapat berapa? 40. Sally 60. Larissa? 40. Larissa 40. Maafin? Mungkin dapat 80. Kelvin? 80. Baik. Ya, baik. Tidak ada yang nilainya 100 ini ya. Nah, untuk Larissa sayang, Larissa harus lebih banyak belajar lagi. Ya, supaya lebih banyak belajar, terus lebih teliti lagi dalam membaca soal. Jangan terburu-buru ya nak ya, supaya dapat nilainya yang lebih bagus. Nah, Larissa jangan kecil hati, ya, lebih semangat lagi, ya Larissa. Baik, oke, kembalikan. Untuk Clarissa, Ibu kasih tugas, ya, kasih tugas merangkum sayang ya, merangkum dari buku siswa tentang kisah raja, gajah dan baik hati, ya, dirangkum kemudian setelah itu difoto kirimkan ke WhatsApp Ibu. Nah, kemudian untuk Clarissa sama Sally karena nilainya di bawah dari KKM sayang ya, KKM Ibu 75, sedangkan kalian di bawah itu tidak boleh berkecil hati ya, supaya untuk mendapatkan nilai 75 kalian Ibu beri tugas untuk Clarissa tadi sayang ya, Ibu rawat. Clarissa menjelaskan ini apa namanya, baik hati dan lemah lembut, menjelaskan terus kemudian contohnya. Jadi lemah lembut dan baik hati adalah seperti itu ya Clarissa. Kemudian yang kedua adalah contohnya. Contohnya baik hati dan lemah lembut itu seperti apa? Contohnya berapa Bu? Boleh 5. Ya, sudah contohnya ya. Nah, untuk Sally itu adalah contohnya. Jadi Sally tugasnya 1, Clarissa tugasnya 2. Paham? Paham. Tugas kalian bersama itu buat tabel seperti ini. Buat tabel seperti ini, ya. Minta bantuan orang tua boleh. Tulis perbuatan baik dan lemah lembut yang pernah kalian lakukan atau orang lain lakukan. Kemudian foto atau dokumentasikan jika ada. Foto. Ya, kalau kamu tidak punya fotonya, misalnya nih, kalau kamu melakukan sendiri, kamu boleh foto. Kamu kasih makan kucing, foto. Nah, terus kemudian taruh dia tempel di sini. Tempel di sini fotonya. Hah? Ya kasih besar lah. Ya, fotonya itu paling sedikit 1. Paling sedikit ya. Berarti harus ada fotonya. Kalian boleh rekam deh. Rekam kegiatan kalian. Oke. Rekam, habis itu kirim ke Ibu. Ini juga. Nanti Ibu kirim ke WhatsApp ya, tugasnya ya. Paham enggak? Paham Kelvin enggak? Paham. Paham ya? Ada yang perlu ditanyakan? Tapi ini sampai 10 ya. 10 perbuatan. Jadi ketika kamu sudah melakukan, ketika kamu baru 1 cepet nih, kamu lakukan nih banyak-banyak. Hanya kamu nyapu, foto. Sudah 2 deh, cuci piring. Sudah 3,
bantu adik. Kan punya adik nih, 3 orang punya adik. Ini tak punya adik. Nggak punya. Ya? Misalnya kamu bantu adik. Sudah 3. Jaga toko 4. Ya kan? Banyak kan? Tuh kita tulis ya ininya ya. Baik. Kita lagi akan belajar online ya. Belajar online seperti biasa. Kita lanjutkan pelajaran minggu depan ya. Sekali lagi bertemu, kita akan melaksanakan ujian akhir semester 1 ya. Jadi kalian harus belajar dengan baik. Kemudian bukan hanya pelajaran agama, pelajaran yang lain juga diperhatikan. Kurangi main game Kelvin sama Malvin ya. Baik. Nah, itu pelajaran itu pesan ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita tutup pelajaran pada hari ini. Bawa pulang sayang. Ya, tugasnya nanti ibu kirim WA ya. Ya, kirim WA. Ini bawa pulang. Bawa pulang. Terima kasih, kita sudah belajar pada hari ini. Ibu juga berterima kasih pada kalian. Kalian sudah semangat, sudah konsentrasi mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Ibu minta maaf jika selama pelajaran ya. Baik. Ibu tutup sampai di sini pelajaran pada hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Ya, semoga ibu berharap kalian menjadi anak yang baik, menjadi siswa budaya yang baik, agar berguna bagi keluarga, bagi negara ini, bagi agama. Ya. Ibu juga minta maaf selama pelajaran jika ada kata-kata ibu yang bisa menyakiti hati kalian. Ya, ibu minta maaf karena itu tidak sengaja. Itu hanya penyemangat untuk kalian ya. Baik. Sekarang bersikap Anjali, kita tutup pelajaran pada hari ini. Yuk Sally. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama menurut pandangan masing-masing. Dari mulai. Araham sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. artinya terpujilah Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha, terpujilah pada Agung Satwa dan Maha Satwa. Semoga pelajaran ini berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga saya tetap menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga selamat berbahagia. Salu, salu, salu. Ya, selesai satu waktu.